Sebagai anak Raja Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi memangku kewajiban dan tanggung jawab di dalam keraton meski di luar, juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial. Di Kawedanan Hageng Purwo Budoyo, Gusti Mangkubumi melaksanakan tugas pendataan tarian, gamelan, masjid, sendang, petilasan, atau peninggalan atau situs. Untuk acaranya, ia menghadiri misal Bukoren, Sholawatan, Jumat Legi, atau Minggu Legi dari Masjid Kagungan Dalam seperti Masjid Gede di alun-alun, Masjid Kota Gede, atau Masjid Patok Negoro. Di Keraton Yogyakarta sebagai wakil di Kawedanan setingkat departemen atau kementerian, Hageng Purwo Budoyo yang bidangnya meliputi budaya, masjid milik keraton, situs peninggalan, dan juga membawahi abdi dalam putri yang keturunan langsung tutur Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Di organisasi sosial, alumni Griffith University Brisbane Australia ini menjabat sebagai Ketua Forum CSR atau Corporate Social Responsibility Indonesia. Forum itu di bawah Kemensos memfasilitasi program Kemensos antara programnya Kemensos dengan dunia usaha. Semua kegiatan atau program Kemensos, misal kemiskinan, penanggulangan bencana, atau dari 27 program Kemensos, kan tidak bisa dibiayai semuanya oleh negara. Nah, itu perlu partisipasi dari dunia usaha agar program ini bisa jalan. Misal ada bencana tidak bisa ditanggung negara, perusahaan bisa membantu. Misal penanggulangan kemiskinan, perusahaan punya program apa? Tugasnya Forum CSR memfasilitasi dan mengedukasi dunia usaha untuk mensejahterakan sosial dan permasalahan-permasalahan sosial. Terang GKR Mangkubumi. Selain menjabat Ketua Forum CSR Indonesia, Gusti Mangkubumi juga aktif sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat AKU di bawah BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Isinya akseptor-akseptor KAPI yang memang menjalani usaha di rumah atau memiliki usaha kecil atau mikro. AKU singkatan Asosiasi Kelompok UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Jelas Mangkubumi. Ketua Majelis Karang Taruna ini pun menceritakan tentang lingkungan yang mempengaruhi hingga menjadi seperti sekarang. Kami berlima disekolahkan di luar negeri untuk hanya pola pikir kita, wawasan kita. Saya 10 tahun sekolah di luar. Kami di luar negeri untuk hanya wawasan atau pengetahuan, tapi bukan untuk pembentukan karakter. Jadi kami selalu dipesan, kamu nuntutlah sekolah setinggi-tingginya, boleh kemana saja untuk sekolah, tapi statusmu tetap orang timur. Setiap tahun harus pulang. Utamanya acara sungkeman atau upacara sakral di keraton. Meskipun baru ujian, kita harus pulang karena disitulah diri kita. Kita ini orang Jawa yang harus mengikuti upacara yang ada. Kalau upacara labuhan seumpama, kalau lagi ujian kita boleh tidak ikut. Kalau upacara sakral kita harus ikut. Disitulah kita, ucapnya menjelaskan. Resminya sejak 2 tahun yang lalu menjabat di 2 posisi jabatan Keraton Yogyakarta, yaitu sebagai Pengageng II atau wakil di Kawedanan Hageng Purwo Budoyo dan Pengageng Keputren. Sebelumnya Gusti sifatnya hanya membantu. Semenjak saya menikah, saya sudah punya job desk sebagai anak perempuan tertua Hamengkubuwono X. Dulu waktu diangkat menjadi GKR, kakaknya bapak masih ada. Tugas saya membantu beliau. Begitu kakaknya tutup usia, saya take over. Tugas saya sebagai GKR adalah menyiapkan segala upacara yang ada di keraton, khususnya untuk masalah di Keputren. Untuk labuhan, apemnya kami yang siapkan, sajinya kami siapkan. Untuk acara atau event di keraton, dapur-dapur kami yang mengkoordinir untuk makanannya dan tariannya. Jadi yang berhubungan dengan Keputren. Urainya tentang tugas-tugasnya di keraton.
Tentang sosok yang berperan bagi Gusti Mangkubumi dalam keraton, ia menjawab, bapak, ibu, dan keluarga besar. Saya banyak belajar dengan abdi dalam karena mereka yang bekerja setiap hari, utamanya untuk masalah-masalah tata cara, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Banyak, bapak ngajari saya untuk ke global. Maksudnya kalau kamu mau hidup bermasyarakat, kamu begini, turun ke desa. Kalau tugas di keraton, ya tugas. Apa yang ada di depanmu, ya kamu kerjakan karena kamu punya peran sendiri-sendiri. Dari ibu, kita lebih ke kemandirian. Meskipun perempuan tidak tergantung dengan orang lain. Meskipun dengan suami, kita harus berdiri di kaki sendiri. Dari adik-adik, kita semakin besar, semakin kompak. Meski dulu waktu kecil sering bertengkar. Semakin tua, kita semakin terbuka dan saling membantu. Tutur GKR Mangkubumi. Alumni SMA Bob Kris 1 Yogyakarta ini membagikan pengalaman uniknya saat melaksanakan tugas-tugasnya di keraton. Utamanya kalau upacara tradisional, tugas saya mengamati baju-baju yang tidak semestinya, dalam artian kebaya, misal ada yang tidak pas. Upacara di keraton itu tidak boleh ada pakai bordir. Tugas saya menyeleksi, misalnya kain, harusnya wiron. Wironnya terbalik, nah itu tugas saya memberitahu kalau sudah pakai itu tidak boleh ikut upacara, utamanya pada saat sungkeman di Idul Fitri. Tugas saya mengamati dan mengabsen sembari menyiapkan rangkaian upacaranya. Biasanya setiap tahun itu ada kejadian dari kebaya yang salah atau kainnya yang salah. Bagi mereka adalah belajar. Untuk mengikuti upacara di keraton ada aturannya sendiri. Kain parang tidak boleh masuk keraton, harus ganti bila tidak mengikuti aturan. Beber Mangkubumi. Untuk persoalan yang sering dihadapi di keraton, Gusti membagikan ceritanya. Kendalanya ya masuk di keraton itu kurangnya yang muda karena mungkin bagi mereka belum ada ketertarikan. Namun di bagian tondo yekti atau dokumentasi banyak yang muda. Karena jarang yang muda, satu pekerjaan tidak bisa cepat. Misalnya setiap kali upacara, kita tidak ada yang sebagai notulensi dan sebagai dokumentasi. Kadang-kadang ada miss di situ. Kemudian kalau kita butuh apa yang cepat, tidak bisa. Jadi harus ngomong dulu, tunggu 1 jam untuk persiapan dulu. Ada proses yang cukup makan waktu. Menyikapinya kita harus atur waktu. Mendadak kita jarang, kecuali dawuh ngarso dalem. Biasanya jauh-jauh hari kita sudah kasih tahu nanti tanggal ini ada upacara ini dan ada acara ini. Siapa saja nih dari abdi dalam di kedaton atau kedatonan menyiapkan ini dan ini. Lalu dari dapur dalam atau dapur luar menyiapkan ini dan ini. Kita tulis agar tidak lupa. Ucap ceritanya. Untuk tantangannya, alumni International School of Singapore ini memaparkan apa yang dirasakannya. Kembali lagi ke pengurusan organisasi. Yang pertama, masing-masing orang harus memahami apa tugas dan kewajibannya dalam organisasi itu, karena organisasi yang ada di keraton pekerjaannya dengan pekerjaan yang di luar itu beda. Seumpama saya sudah terbiasa di organisasi, tapi ada yang bisa kita terapkan, ada yang tidak bisa. Organisasi di luar kita berkegiatan seperti biasa. Kalau di dalam keraton, apa yang menjadi kegiatan kita? Kegiatan budaya. Ya kegiatannya berbeda sistem organisasinya. Ujar Mangkubumi.